yang pernah menghina masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan PDIP kok ragu banget ya ambil langkah tegas terhadap dua kadernya, Deddy Sitorus dan Sada Restuati. Padahal ucapan dan sikap mereka jelas bikin masyarakat tersinggung. Partai lain justru bergerak cepat, begitu kadernya bikin blunder. Nasdem, Golkar, dan PAN langsung menonaktifkan kadernya bahkan sebelum ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo. Tuntutan kita keluarkan secara detail, kita bisa melakukan alignment gitu dengan beberapa dari mulai buruh, YLBHI, anggota masyarakat, bahkan dari komen-komen kita masukkan semua itu ke dalam tuntutan gitu kan, dan segala ikatan kita satukan. Setelah dari situ kita berhasil ngebuat itu publish bang, KPI-nya gitu loh. Maksudnya masyarakat yang gajinya nggak sebesar mereka mampu membuat hal itu secara organik dalam beberapa hari. Itu kan menunjukkan semakin ketidakkapabilitas dari wakil-wakil kita dan dari pemerintah gitu ya. Dan malah yang dilakukan pemerintah bukannya mereka memberikan update untuk menenangkan amarah masyarakat. Yang kita butuh ini, kalau orang marah itu kan nggak butuh dipukul bang. Orang marah dipukul makin mukul lah. Orang marah itu kan butuh dikasih solusi. Oke, saya ngerti amarah kalian itu kenapa, saya akan selesaikan masalahnya, saya mengerti ini tidak adil gitu kan. Jadi kan tinggal dipublish aja. Oke, ini udah dipecat ya. Oke, kita sudah nih RUU perampasan aset. Oke, kita sudah sedang melaksanakan ini ya. Kita sedang rapatkan itunya. Itu kan akan mereda gitu dengan sendirinya masyarakat. Tapi yang kita temui apa bang? Malah justru aparat yang terluka diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat yang luar biasa oleh presiden. Kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya, karena apa yang dia sampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik. Kan gitu nih, terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan, tetapi kan dia harus bicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana-mana. Jadi kita menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataan dan minta maaf, kita akan melakukan tindakan. ntar gua diundang apa enggak tahu, ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih, itu wargaku tuh warga Indonesia juga lu. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. PAN sudah mencopot Uya Kuya dan Eko Patrio. Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Nasdem menonaktifkan Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni. Tapi PDIP malah adem ayem. Isu yang beredar, Megawati Soekarno Putri khawatir pencopotan dua kader itu bisa mengganggu posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Puan saat ini kan memegang posisi penting sebagai pimpinan parlemen. Menurut Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadli, ini jelas mempengaruhi sikap PDIP. Fadli menilai gak ada satupun anggota DPR yang mau turun ke jalan menemui demonstran. Padahal rakyat jelas menunggu keberanian wakilnya. Seharusnya Puan tampil mendengar aspirasi rakyat sebagai pimpinan DPR. Kenyataannya, nggak ada upaya nyata dari Puan untuk meredakan ketegangan publik. Fadli juga bilang PDIP mestinya berani bersikap seperti PAN, Golkar, dan Nasdem. Tiga partai itu berani mengorbankan kadernya demi menjaga citra partai. Tapi PDIP justru terkesan melindungi kadernya sendiri. Jasinfo, Deddy Sitorus menyebut perbandingan gaji DPR dengan pekerja UMR sebagai sesat logika. Dia bahkan menggunakan istilah rakyat jelata untuk menggambarkan masyarakat kecil. Pernyataan itu dia sampaikan saat debat di salah satu TV nasional. Kita menyampaikan aspirasi dengan cara baik-baik kok, dengan cara objektif, tapi terus dipertontonkan dengan tidak capable gitu. Pemerintah kita ini sebenarnya ini nggak cuma DPR ya, menanggapi semua kak, semua bang, semuanya gitu, bener-bener nggak capable. Mereka bikin pernyataan normatif. Kami mendengar aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat yang mana yang didengar? Kami minta maaf. Kita nggak butuh minta maaf. Kalau memang minta maaf boleh. Saya nggak mau bayar pajak, saya mau minta maaf boleh. Boleh nggak masyarakat miskin melakukan itu gitu kan? Tapi kan tidak. Jadi aspek keadilannya itu udah minus 1 juta menurut saya. Jadi apa yang dia boleh legalkan buat dirinya, itu kalau masyarakat luas nggak boleh melakukan itu.